Salam, saya atas nama Tutrani Widaningsi Palike, mahasiswa semester 2 program studi pendidikan agama Kristen di Institut IAIN Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi tentang belajar dalam pandangan teori revolusi sosial kultural. Yang pertama, belajar dalam pandangan teori revolusi sosial kultural. Teori belajar kultural merupakan suatu konsepsi yang menempatkan budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Teori revolusi sosial mengendalikan bahwa siswa hadir dalam pembelajaran yang tidak kosong realitas. Setiap individu pembelajaran telah memiliki pengalaman unik dalam pengalaman sosial kulturalnya. Menurut Sujati 2012, terdapat 3 aspek penting dalam teori revolusi sosial kultural. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Yang kedua, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu komunitas masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan merupakan suatu proses kemanusiaan yang dalam kehidupan berbudaya sehingga terjadi proses perubahan. Teori Edward Burden Taylor. Taylor juga berpendapat bahwa bentuk religi paling tua adalah penyembahan kepada roh-roh, yang berpendapat bahwa bentuk religi paling tua adalah penyembahan kepada roh-roh yang merupakan personifikasi dari jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, terutama dari nenek moyangnya. Teori yang lain memiliki kebudayaan. Taylor berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapati seorang sebagai anggota masyarakat. Teori belajar kultural senantiasa mengambil bentuk aplikasi yang disesuaikan dengan keduanya. Ketiga, kelebihan dan kekurangan teori revolusi sosial kultural. Pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan profesional atau potensi melalui belajar dan berkembang. Kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan aktualnya. Yang ketiga, pembelajaran telah diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan instrumentalnya daripada kemampuan instrumental. Yang keempat, anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan relaktif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan produsal yang dapat dilakukan untuk tugas atau pemecahan masalah. Yang kelima, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu pada proses konstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama semua pihak yang terkait di dalamnya. Kelemahan dari sosial kultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses belajarnya yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dan berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Kesimpulan dari teori sosial kultural erat kaitannya dengan masyarakat dan budaya, di mana keduanya saling mempengaruhi dan dalam sebuah pembelajaran. Teori revolusi sosial kultural ini menerankan bahwa kemampuan siswa dalam belajar tidak serta-merta melalui peran guru, melainkan dengan budaya dan kemampuan diri sendiri. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam.